Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam kepada Bapak Mutawali beserta teman-teman sekalian. Izinkan saya mempresentasikan tugas saya yang berjudul pelanggaran asas kehati-hatian dalam pembobolan bank pada kasus Bank Mega Bali. Oke, yang pertama ada introduction bahwasanya bisnis perbankan adalah bisnis kepercayaan. Maka sudah seharusnya kasus pembobolan uang nasabah bank tidak boleh dibiarkan terus terjadi. Apabila pembobolan uang nasabah dilakukan oleh orang dalam atau pegawai bank sendiri. Jika kita tidak ingin kepercayaan masyarakat terhadap perbankan menjadi berkurang. Selanjutnya ada kronologi kasus. Kronologi kasusnya yang pertama, hilangnya dana deposito milik nasabah bukan hal yang baru lagi yang terjadi di Indonesia. Yang terbaru salah satunya adalah kasus sejumlah nasabah PT Bank Mega Tbk yang mengalami kehilangan dana depositonya yang ditaruh pada Bank Mega cabang Gatot Subroto dan Pasar Bali. Saat ini sudah ada 14 nasabah yang menjadi korban dengan total kerugian berkisar 56 miliar. Adanya sejumlah nasabah yang berjumlah 14 orang dengan total yang mengalami kerugian senilai 56 miliar. Seorang kuasa hukum yang bernama Suryatin Wijaya SH, di mana ia merupakan kuasa hukum 5 orang tersebut yang mengalami kerugian dari jumlah 14 total orang. Suryatin ini pada awalnya menceritakan bahwa kliennya mengambil produk deposito dengan jangka panjang di Bank Mega sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 yang menggunakan mekanisme automatic rollover alias diperpanjang secara otomatis. Selama menjadi nasabah Bank Mega, kliennya Suryatin ini tidak pernah mencairkan depositonya. Hingga suatu ketika, sang klien mendengar kabar dari teman anaknya mengaku tidak bisa mencairkan depositonya di Bank Mega Bali. Sang klien juga mendengar kabar bahwa telah terjadi pergantian secara mendadak kursi dari pemimpin Bank Mega cabang Gatot Subroto dan Pasar Bali. Lalu klien Suryatin ini membuat surat pengaduan di mana intinya dari isi surat tersebut menyatakan keberatan atas hal depositonya sudah dicairkan tanpa sepengetahuan dari dirinya. Petugas Bank Mega itu sendiri mengatakan agar kliennya tersebut sabar untuk menunggu investigasi beserta klarifikasi dari kantor pusat Bank Mega. Seiring berjalannya waktu, sudah lebih dari 3 bulan kliennya Suryatin ini tidak mendapatkan penjelasan apapun dari Bank Mega tersebut. Suryatin selaku kuasa hukum lalu membuat surat dan mengirimkan kepada Bank Mega, yang dimana isinya meminta penjelasan resmi dan pertanggungjawaban pembayaran deposito atas nama kliennya. Namun Suryatin selaku kuasa hukum mengatakan tidak pernah mendapatkan jawaban pasti dari Bank Mega tersebut. Menanggapi hal ini, Direktur Utama Bank Mega Konstamantoyib mengatakan sejumlah oknum Bank Mega yang diduga terlibat dalam kasus ini sudah ditahan. Pihak polisian selanjutnya masih menyelidiki kasus tersebut. Corporate Secretary Bank Mega Christiana Damanik mengatakan manajemen perseroan telah mengambil langkah melaporkan permasalahan ini kepada pihak berwajib untuk mengungkap kasus secara objektif. Saat ini masih dilakukan investigasi kepada pihak-pihak terkait serta penelusuran transaksi nasabah-nasabah. Selanjutnya ada tanggung jawab Bank Mega terhadap sejumlah nasabah yang mengalami kerugian akibat perbuatan pembobolan. Di dalam tanggung jawab pelaku usaha pasal 13667 KUH Perdata yang menyatakan bahwa seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatan sendiri, akan tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Bank sebagai majikan yang bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum dari para pegawai dan karyawannya. Tanggung jawab Bank Mega didasarkan pada atas perbuatan melawan hukum yang dimana tertuang dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang dari yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.
Dari pasal itu dapat ditarik unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu ada perbuatan melawan hukum, ada kesalahan, ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, dan ada kerugian. Perbuatan yang melawan hukum sendiri merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang, melanggar hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan. Bank Mega sebagai lembaga perbankan wajib mengembalikan dana nasabah yang hilang karena menurut pendapat penulis, jika didasarkan pada pasal 1365 KUH Perdata, tanggung jawab ini juga didasarkan pada pasal 1366 KUH Perdata, bahwa setiap orang bertanggung jawab bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya. Pasal-pasal dalam KUH Perdata inilah pantas dikenakan bagi Bank Mega yang tidak mengetahui adanya tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai bank sehingga Bank Mega dianggap lalai dalam melakukan pengawasan terhadap sumber daya manusianya. Bank sebagai lembaga kepercayaan seharusnya dapat menjamin keamanan dan dana simpanan nasabahnya. Perwujudan atas peran bank sebagai lembaga kepercayaan ini adalah dengan dibuatnya peraturan-peraturan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah. Peraturan tersebut diantaranya terdapat dalam pasal 37B ayat 1 Undang-Undang Perbankan bahwa setiap pembank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkut. Yang kedua ada pandangan asas kehati-hatian. Perspektif kasus pembobolan ini jika dilihat dari sudut pandang asas kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian menurut di mana seorang pegawai bank yang bertugas berwenang untuk menjaga dan menyimpan nasabah, tetapi pada kenyataannya justru bank yang bersangkutan yang mengambil dana nasabah. Berdasarkan ketentuan pasal 29 ayat 2 di atas, maka tidak ada alasan apapun juga bagi pihak bank untuk tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya yang wajib menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian tersebut mengharuskan pihak bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasar profesionalisme. Dalam kasus Bank Mega ini, menurut sudah seharusnya pegawai bank yang dimana menjaga keamanan serta kenyamanan untuk nasabah, justru malah sebaliknya. Hal itu harus ditindak tegas oleh Bank Mega terhadap karyawan yang melakukan hal tersebut. Selanjutnya jika dilihat dari perlindungan OJK terhadap nasabah yang tertuang dalam aturan jasa keuangan. Perlindungan hukum terhadap nasabah juga tertuang dalam aturan jasa keuangan, diantaranya pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK nomor 1 garis miring POJK titik 07 garis miring 2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Dalam aturan disebutkan bahwa pelaku usaha jasa keuangan bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang ditimbulkan akibat kesalahan dan atau kelalaian pengurus, pegawai, pelaku usaha jasa keuangan, dan atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan pelaku usaha jasa keuangan. Ada OJK telah mengeluarkan peraturan yang berhubungan dengan perlindungan hukum bagi konsumen, yaitu POJK nomor 1 garis miring POJK titik 07 garis miring 2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Instrumen ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang OJK yang mengatur mengenai perlindungan nasabah perbankan. Yang terakhir ada penutup, bahwa Bank Mega dan sejumlah nasabahnya mengalami kerugian sangat besar. Sudah seharusnya pihak Bank Mega memberikan tanggung jawab terhadap nasabah yang mengalami kerugian. Dan juga selain itu pihak Bank Mega wajib memberikan sanksi yang tegas terhadap pegawai yang melakukan aksi pembobolan tersebut. Jika tidak dilakukan, Bank Indonesia atau BI dapat melakukan tindakan tegas untuk mencabut usaha. Bank yang dimana dijelaskan dalam peraturan perbankan sudah seharusnya memberikan keamanan serta perlindungan terhadap nasabahnya. Jika meneliti lebih lanjut, dalam kasus ini bank berkesan lambat responnya terhadap seorang konsumen, dan itu kurang memberikan kenyamanan serta keamanan. Jika sampai OJK yang turun tangan, berarti sudah tahap ke dalam yang serius. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.